والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin. La syarikalah, tidak akan aku mendoakan engkau. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Memang aku diperintahkan untuk itu. Aku termasuk hamba yang berserah diri kepadamu. Kita sering menganggap bahwa gerakan salat tidaklah begitu bermanfaat bagi kesehatan kita. Ini terbukti ketika kita mengerjakan salat. Dari setiap gerakan demi gerakan berlangsung begitu singkat, hampir-hampir tidak mencerminkan bahwa kita telah melaksanakan salat. Padahal kalau kita mengetahui apabila gerakan salat kita lakukan dengan benar, dengan tumaninah, sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Setiap gerakan berdiri, gerakan rukuk, gerakan duduk, gerakan sujud mempunyai manfaat bagi kesehatan kita. Allah, Sang Maha Pencipta, tahu persis apa yang dibutuhkan bagi tubuh kita. Salat yang kita kerjakan sehari-hari mampu mencegah dan mengobati berbagai penyakit pada tubuh kita. Dan hanya cara inilah yang paling mudah, paling murah, mudah karena hampir siapa saja mampu melaksanakannya. Murah karena salat tidak membutuhkan biaya. Video berikut ini akan menuntun saudara untuk mengetahui keajaiban gerakan sholat bagi kesehatan Anda. Nama saya Hajah Winarti, umur 48. Penyakit saya penyempitan saraf. Mulai 2001 sampai sekarang ini. Penyakitnya periksa ke rumah bakti, ginjal bocor bilangnya, tapi ternyata di Rongsen tidak ada penyakitnya. Sudah berobat ke dokter Beni, dokter Thomas, bakti tidak ada perubahan. Ini terakhir ke dokter Abdul Hakim, suruh operasi, tapi saya tidak mau. Terus dianjurkan ke dokter Pak Soleh tuh. Ya kalau malam itu ya harus minta kusuk, salat tahajud, minta yang di atas, minta kesembuhan. Ya alhamdulillah tidak jadi operasi, enak. Iya banyak yang datang ke sini, yang sakit stroke ini tidak maunya tidak bisa jalan, sesini bisa jalan. Sebelum sakit itu agak meninggalkan sholat. Hanya banyak urusan pekerjaan saja. Selalu ke rumah sakit, tapi tidak ada perubahannya. Sudah lama sampai 25 kali. Akhirnya dioperasi di Surabaya. Mengenai biaya, bilangnya saya tanya, ya paling-paling 160 atau 180. Iya, juta. Akhirnya
Setelah operasi saya harus membayar 325. Terus kembali lagi masih kena 250. Belum di Gambiran, Bayangkara, aduh ya Allah. Sampai sekarang sudah bisa menjalankan aktivitas pekerjaan-pekerjaan di lapangan, di sawah. Hati Bapak sudah merasa tidak berat-berat nih merasakan sakit ini. Karena seakan-akan, sedangkan dulu berat badan hanya 50, sekarang 60. Itu tadi saya timbang 60. Ya paling tidak mengisi dalam hidup ini karena oleh Pak Soleh diingatkan supaya balik sembahyang lagi. Saya ke situ arahnya full time 5 waktu. Bahkan tengah malam sembahyang tahajud saya ikuti juga. Nama saya Pratiwi Isra'atun Nisa, umur saya 22 tahun. Sebelumnya saya juga nggak tahu saya itu penyakitnya itu gimana. Kumat itu jam 4, lebih dari jam 4 saya itu mulai rasanya kaku-kaku. Sepertinya itu badan dan ruh saya tuh kayaknya nggak bisa menyatu. Saya sudah dibawa ke medis, dibawa ke Malang, dibawa ke dokter dalam, dan saya juga sudah diperiksa darah di laboratorium. Tapi ternyata hasilnya tetap nihil. Saya tidak sakit apa-apa. Bahkan saya waktu disuntik sama dokter yang ada di Malang, saya malah tambah parah. Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa jalan, tubuh saya malah lemah, dan pikiran saya itu jadi lambat. Saya mikir juga lambat, mengerjakan apa-apa lambat, bahkan mengedipkan mata saya juga lambat. Iya, waktu itu saya merasa sangat putus asa. Sepertinya saya itu sudah nggak bakalan hidup lama lagi, dan saya rasa itu saya akan menjalani sisa hidup saya seperti itu terus. Siapapun aja nggak tahu penyakit saya seperti itu. Tapi setelah saya berkonsultasi dengan Bapak Profesor Soleh, beliau bisa mengatakan sesuatu yang saya rasakan, dan Profesor bisa menjelaskan apa sebenarnya yang saya derita. Akhirnya saya bisa paham dengan penderitaan saya. Yang dianjurkan pertama-tama, saya harus pasrah, harus memasrahkan semua hidup saya kepada Allah. Dan yang kedua, untuk kesembuhan saya harus melakukan senam tawakal, saya melakukan sholat tahajud, dan yang paling penting satu, pasrah itu dan ikhlas dengan semuanya. Saya berobat dari Profesor Soleh bukan hanya medis saja mungkin, tapi juga nurani saya dan semangat saya juga jadi terobati. Jadi bukan hanya masalah medis, tapi masalah kehidupan saya total. Sepertinya semua sudah ada jalan keluarnya. Iya, kalau sekarang ini saya sama sekali tidak mempunyai masalah dengan kesehatan. Saya merasa menjadi orang sehat. Saya juga tidak menyangka akan seperti ini, sehat seperti ini. Padahal